Halo permisa, selamat datang di channel YouTube saya. Pada kali ini, saya akan membahas materi dari mata kuliah proses produksi 1. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Putu Citamaho dari kelas proses produksi 1C dengan NIM 21055531074, program studi teknik mesin, Fakultas Teknik Universitas Udayana. Di sini, proses produksi 1 kelas C dibimbing atau diempu oleh dosen pengempu atau pengajar, yakni Prof. Dr. Cokorde Gede Tirta Nindya STMT. Untuk selanjutnya saya akan masuk ke materi. Yang pertama, saya akan membahas mengenai other expandable mold processes. Other expandable mold processes adalah klasifikasi umum yang mencakup cetakan pasir, plastik, cangkang, plaster, dan invest. Untuk cetakan invest menggunakan teknik lost wax. Metode ini melibatkan penggunaan cetakan sementara yang tidak dapat digunakan kembali, atau istilahnya yaitu non-reusable. Saya akan masuk ke salah satu jenisnya, yaitu keramik mold casting. Proses keramik mold ini mempunyai kemiripan dengan investment casting, sand mold casting, dan plaster mold casting. Kemiripannya dengan plaster mold dan sand mold itu terdapat pada cetakan berpotong, di mana yang dimaksud cetakan berpotong yakni cope dan drag. Cope itu adalah lower mold, sedangkan drag itu adalah upper mold. Untuk prosesnya itu memiliki kemiripan dengan investment casting karena menggunakan material dari keramik mold daripada sand mold atau plaster mold. Dengan begitu, baja dan paduan dengan temperatur lebih tinggi dapat dicor. Untuk prosesnya, yang pertama kita menggabungkan material untuk cetakan, dan material yang digabungkan yakni campuran butiran halus zirkon dengan rumus kimia ZrSiO4, aluminium oksida, fuse silika, bonding agents, dan air akan menciptakan sebuah keramik slurry atau bubur keramik. Slurry atau bubur keramik ini akan dituangkan di atas pola coran dan dibiarkan sesaat. Setelah itu pola akan dipisahkan dan cetakan dibiarkan kering. Langkah selanjutnya yaitu cetakan akan di fire. Fire di sini yaitu dengan penyemburan panas atau penyemburan api. Nah, dari proses fire atau penyemburan api ini akan membakar bahan yang tidak diinginkan dan membuat cetakan ini akan menjadi keras dan kaku. Lalu, pada proses pemanasan tadi itu menghasilkan jaringan retakan mikroskopis. Nah, jaringan retakan mikroskopis ini akan memberikan permeabilitas yang baik dan kolapsibilitas yang baik pada keramik mold untuk proses pengecoran logam. Lalu, setelah disiapkan, kedua bagian cetakan, yakni cope dan drag, itu dirakit untuk penuangan pengecoran logam. Lalu pengecoran logam ini akan dituangkan dan dibiarkan mengeras. Pada gambar di samping, ini merupakan gambar dari ilustrasi proses keramik mold casting. Nah, dari langkah di awal sudah dijelaskan bahwa proses ini akan menuangkan slurry, lalu akan di fire atau diberikan proses pemancaran panas, lalu kemudian akan dicorkan logam dan dituangkan, lalu dibiarkan mengeras. Lalu jenis selanjutnya ada keramik shell processes. Proses ini bertujuan untuk mengurangi biaya cetakan. Dengan hilangnya bahan keramik, proses cetakan ini dapat dimodifikasi dan hanya membuat lapisan keramik yang menghadap di sekitar pola, dengan keseimbangan cetakan terbuat dari fire clay yang lebih murah. Terdapat beberapa metode yang bisa digunakan pada keramik shell processes ini, yakni the show atau show processes dan unicast processes yang akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama, show processes. Show processes ini merupakan proses keramik mold yang menggunakan dua tipe cetakan yang berbeda. Mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf, saya gini.
lagi agak kena flu. Jadi saya lanjut. Tadi kan suprasesis itu menggunakan dua tipe cetakan yang berbeda. Untuk yang pertama, cetakannya ini semua keramik dengan proses yang mirip dengan keramik mold proses, dan digunakan terutama untuk coran kecil. Untuk yang kedua, cetakan ini terdiri dari permukaan keramik yang tebal. Tebalnya itu mulai dari 2,3 hingga 9,3 mm. Dan cetakan ini juga dicadangkan oleh sejumlah besar fire clay yang murah. Untuk prosesnya, yang pertama, pola ini akan dipakai untuk bahan cadangan dan diletakkan di dalam flask. Jadi pada gambar ini adalah flask, dan pola yang dimaksud adalah pattern yang ini. Lalu campuran fire clay dimasukkan ke dalam flask seperti ini dan dipadatkan dengan serdukan atau getaran. Jadi campuran fire clay tadi itu mengandung natrium silikat dan campurannya itu juga diikat oleh sebuah gas. Nah, pada bagian yang C, pola ini sudah menjadi finish pattern atau pola yang jadi atau pola akhir. Untuk selanjutnya, pola akhir ini dan bahan materi yang terikat itu dirakit dalam flex yang sama. Jadi flex yang pada awal kita singgung tadi itu akan digunakan lagi untuk pada pola akhir dan bahan material yang akan terikat. Lalu bahan keramik dalam bentuk slurry atau bubur keramik ini dituangkan ke dalam lubang antara bahan cadangan dan pola akhir. Nah, jadi lubang yang dimaksud ada di sini. Jadi keramik slurry akan dimasukkan ke dalam lubang ini yang berwarna abu-abu. Lalu pola akhir dihapus. Untuk langkah terakhirnya itu setengah cetakan itu akan dibalik dan dipanaskan dengan obor atau torch untuk membakar volatil. Nah, dua bagian cetakan yang terbentuk tadi itu akan dirakit bersama dan siap untuk dituangkan lagi. Unicast processes. Unicast processes ini memiliki kemiripan dengan show processes. Hanya saja perbedaannya terletak pada sarana untuk membuat cetakan komposit. Unicast processes ini dengan unicast processes ini keramik yang menghadap slurry akan diterapkan pada pola pertama. Ketika akan menjadi gel, bahan pendukung slurry ini akan dituangkan ke dalam flask sampai penuh. Nah, dengan demikian proses dari unicast processes ini hanya menggunakan satu set pola. Nah, untuk prosesnya seperti ini. Yang pertama, sebuah pola ini disediakan yang merupakan representasi dari bagian cor yang diinginkan pada akhir proses nanti. Yang kedua, pola yang kita gunakan ini akan ditempatkan dalam kotak cetakan untuk mempersiapkan pola. Lalu yang ketiga, campuran slurry atau bubur keramik itu akan dituangkan di atas pola dan dibiarkan memadam. Lalu pola dihilangkan dan sekarang dapat digunakan kembali untuk membuat cetakan lain. Langkah selanjutnya, setelah untuk digunakan cetakan kembali, nah cetakan yang ini akan dibakar pada suhu sekitar 1800 hingga 2000 derajat Fahrenheit setelah semua uap air dikeluarkan. Lalu cetakan sekarang dapat dicetak dengan mengikuti rutinitas pengecoran yang biasa. Nah, ketika telah selesai semua proses itu, proses terakhir yaitu kita bisa mengungkap bagian yang telah jadi. Nah, ketika cetakannya telah dingin, kita bisa melihat bagian yang telah dicor atau bagian yang jadi setelah proses pengecoran tadi. Plaster mold casting. Proses ini memiliki kemiripan dengan pengecoran cetakan pasir, kecuali cetakan dan intinya terbuat dari jenis plaster, maka tidak bisa disebut dengan proses cetakan pasir. Cetakan dibuat dalam bingkai logam atau kayu yang berisi pola. Nah, campuran yang biasa digunakan untuk pengecoran itu berkisar 60% air dan 40% plaster. Itu pengecoran logam dituangkan di atas pola. Pada gambar di samping ini merupakan representasi dari cetakan plaster khusus yang sebelum terisi. Selanjutnya ada foam plaster mold casting. Foam plaster mold casting ini merupakan pengecoran cetakan plaster konvensional dengan foaming agen yang ditambahkan ke campuran plaster.
cetakan yang dihasilkan ini merupakan cetakan yang permeable karena sel-sel udara cenderung terhubung selama operasi pengeringan cetakan. Nah, menyediakan jalan keluar untuk setiap gas yang dihasilkan selama pengecoran. Nah, untuk proses ini dia berbeda dengan pengecoran cetakan plaster konvensional. Jadi foaming agen ini ditambahkan ke campuran plaster yang kering atau slurry, dan akhirnya terjadi pencampuran slurry yang intens. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang permanent mold processes. Cetakan permanen atau permanent mold yaitu jenis cetakan yang dapat digunakan berulang-ulang pada proses penuangan logam. Dan biasanya cetakan ini dibuat dari logam yang tahan terhadap suhu tinggi. Nah, untuk syarat lainnya yaitu logam yang dituangkan harus memiliki suhu yang lebih rendah dari suhu cetakan. Kita akan masuk ke salah satu jenis yakni permanent mold casting. Permanent mold casting ini merupakan pembuatan logam dengan cetakan yang dipadukan dengan tekanan hidrostatik. Cara ini sebenarnya kurang praktis jika kita gunakan untuk pengecoran yang berukuran besar, dan lebih tidak praktis lagi jika kita ingin mengecorkan logam dengan titik didih yang tinggi. Nah, pada gambar di samping ini mempresentasikan sebuah permanent mold khusus yang dimana nomor 1 mempresentasikan setengah cetakan yang bergerak, yang kedua mempresentasikan rak gear, yang ketiga mempresentasikan pinion gear. Mohon maaf lagi sekali, tunggu sebentar. Mohon maaf lagi sekali ya, saya agak kurang enak badan, jadi saya akan lanjut ke materi selanjutnya. Low pressure permanent mold casting. Low pressure permanent mold casting ini merupakan pengecoran logam yang menggunakan gas bertekanan dengan tujuan untuk memaksa logam cair ini ke dalam rongga cetakan. Nah, tekanan gas yang biasa digunakan itu berkisar antara 35 sampai 100 kilopascal. Nah, tekanan gas ini masuk ke ruang di atas logam cair, jadi seperti ini, masuk ke atas logam cair ini, lalu memaksa logam naik melalui tabung pengisi yang ini dan masuk ke rongga cetakan ini. Nah, untuk prosesnya yang pertama, tungku ini memanaskan lelehan logam. Nah, yang kedua, sementara udara ini disuplai untuk menciptakan tekanan positif. Nah, tekanan ini menyebabkan lelehan ini diangkut melalui pipa riser yang nomor 4. Lelehan ini diangkut melalui pipa riser menuju cetakan yang terdiri dari 2 bagian cetakan yang ini. Ya, ketika lelehan telah memadat, bagian cetakan yang diambil ini bagian yang sudah jadi ditekan itu keluar dengan alat ejektor. Ketika lelehan ini diumpankan dari bawah, udara dalam ruangan akan dihilangkan. Slash casting. Slash casting adalah proses pengecoran cetakan permanen, di mana coran berongga atau cangkang itu dibentuk dengan membalik cetakan seperti pada gambar. Nah, setelah pembekuan terjadi pada permukaan logam, lalu ketebalan cangkang itu atau produk cornya itu dikendalikan oleh lamanya waktu yang diizinkan sebelum pembuangan atau pengeluaran logam yang masih cair dilakukan. Jadi pada gambar pertama, logam ini dituangkan ke dalam cetakan hingga penuh. Nah, dan kita akan menunggu hingga logam yang berada di tepi ini membeku. Di tepi ini. Nah, lalu setelah membeku, logam akan dikeluarkan. Logam yang dikeluarkan ini masih cair. Nah, selanjutnya buka cetakan dan lepas produk cor tersebut dan akan menjadi produk cor. Baik, preset casting. Preset casting ini merupakan pengecoran preset yang memiliki kemiripan dengan proses pengecoran slash. Nah, proses ini digunakan untuk komponen yang serupa dengan yang dihasilkan oleh slash casting, tetapi berbeda karena rongga bagian dalam casting memiliki dimensi yang terkontrol. Jadi untuk prosesnya ini mirip dengan slash casting, hanya saja perbedaannya itu terdapat pada rongga yang dimana preset casting ini dimensinya lebih terkontrol dibandingkan dengan slash casting. Vacuum casting.
Vakum permanen mold casting ini merupakan variasi dari pengecoran bertekanan rendah, di mana vakum ini digunakan untuk menarik logam cair ke dalam rongga cetakan. Nah, material yang telah dicairkan tadi itu akan dimasukkan ke dalam pola dengan tekanan atmosfer vakum. Nah, selanjutnya tekanan ini akan membuang udara yang terjebak untuk melancarkan aliran material yang cair. Nah, pada gambar yang samping ini mempresentasikan gambar vakum permanen mold casting. Kita lanjut. Centrifugal casting. Centrifugal casting ini merupakan jenis pengecoran yang membuat cetakan diputar bersamaan dengan penuangan logam cair ke dalam cetakannya itu. Nah, tujuan dari centrifugal casting ini yaitu agar logam cair tersebut terdorong oleh gaya sentrifugal akibat berputarnya cetakan. Nah, cairan logam akan lebih cepat membeku karena gaya sentrifugal ini menyebabkan pelepasan panas itu terjadi lebih cepat dan akan membentuk produk sesuai dengan rongga cetakannya. Nah, jadi centrifugal casting ini ada 3. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, true centrifugal casting. True centrifugal casting atau logam cair true centrifugal casting atau pengecoran sentrifugal sejati. Ya, itu bahasa Indonesia kalau tidak salah. Nah, jadi true centrifugal casting ini logam cairnya yang dituangkan ke dalam cetakan ini akan berputar untuk menghasilkan benda cor berbentuk tabular atau silinder. Nah, seperti pipa, tabung bushing, dan benda yang memiliki simetri radial. Produk cor yang dihasilkan ini mempunyai pembekuan terarah dari diameter luar menuju diameter dalam. Nah, jadi untuk prosesnya ada pada gambar yang latar belakang warna kuning. Dan untuk produk yang dihasilkan, bentuk produk yang dihasilkan adalah seperti ini. Dia berbentuk tabular atau silinder. Saya akan lanjut. Semi centrifugal casting. Metode ini menghasilkan benda cor berbentuk pejal dan memiliki simetri radial. Nah, untuk penggunaan pengecoran semi sentrifugal ini memiliki jangkauan yang lebih luas. Alasannya adalah karena produk coran ini memiliki kepadatan di bagian luar yang lebih besar daripada di bagian tengahnya. Nah, gambar ini mempresentasikan dari semi centrifugal casting, dan di sebelahnya mempresentasikan gambar dari produk cor yang bisa dihasilkan, yaitu berbentuk pejal dan memiliki simetri radial. Lalu centrifuge casting. Pada metode centrifuge casting, rongga cetak yang berada di luar pusat rotasi rongga cetak berada di luar pusat rotasi. Nah, sehingga logam cair yang dituangkan ke dalam cetakan ini akan didistribusikan ke setiap rongga. Nah, cetakan dengan gaya sentrifugal. Nah, untuk centrifuge casting ini digunakan pada benda cor yang kecil dan tidak memerlukan syarat simetri radial. Yang gambar berlatar kuning ini mempresentasikan gambar dari centrifuge casting, dan yang di sebelahnya mempresentasikan dari produk hasil coran centrifuge casting, yang dimana dia tidak memiliki persyaratan simetri radial. Die casting. Die casting adalah proses pengecoran logam di mana logam cair ini dipaksa ke dalam cetakan baja di bawah tekanan tinggi ke dalam rongga cetakan. Nah, cetakan baja yang dikenal sebagai dies itu dibuat untuk menghasilkan cetakan dengan bentuk yang kompleks atau rumit. Nah, dengan cara yang menjamin akurasi dan pengulangan. Untuk jenisnya, yang pertama kita akan membahas mengenai hot chamber die casting. Nah, hot chamber die casting ini adalah jenis die casting yang menggunakan logam dengan suhu leleh rendah. Contohnya seperti zinc, timbal, magnesium, dan timah. Untuk aplikasinya sendiri itu terbatas pada logam dengan titik leleh yang rendah, dan juga tidak ada reaksi kimiawi yang menyerang plunger dan komponen mekanis lainnya. Dengan kata lain, jika ada kerusakan terutama pada plunger dan komponen mekanis yang lain, maka hot chamber die casting ini tidak akan berfungsi secara maksimal. Untuk prosesnya, yang pertama, die ditutup dan hot chamber atau gooseneck itu diisi dengan logam cair. Mohon maaf, gooseneck. Saya nulis. Lalu plunger itu akan turun
dan memaksa logam cair yang awalnya di Q-Senek ini naik menuju nozzle lalu masuk ke rongga die yang ini. Nah, logam ini ditahan di bawah tekanan sampai mengeras. Lalu die terbuka dan pengecoran tetap di 1,5 dari die. Berarti di sini di Q-Seneknya di 1,5 dari sini, plunger menarik kembali ke atas, menarik logam cair kembali melalui nozzle dan Q-Senek. Lalu pin ejector itu akan mendorong casting keluar dari die, dan saat plunger membuka saluran masuk, logam cair mengisi ulang ruang panas untuk siklus berikutnya. Lalu ada cold chamber die casting. Cold chamber die casting ini merupakan bisa dibilang ini merupakan lawan dari hot chamber die casting. Maksudnya lawan di sini dia berlawanan. Di mana hot chamber die casting dia itu rentan terhadap suhu tinggi, makanya harus di bawah temperatur, dia memerlukan temperatur yang tidak tinggi. Sedangkan cold chamber ini dia menggunakan logam dengan titik leleh yang tinggi. Contohnya itu seperti aluminium, kuningan, paduan magnesium. Nah, untuk cold chamber die casting ini produksinya tinggi, tetapi hanya saja biasanya tidak secepat mesin hot chamber karena terdapat langkah penuangan. Nah, langkah penuangan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Nah, langkah penuangan yang dimaksud yang pertama yaitu cetakan itu ditutup dan ram ditarik. Ramnya ditarik dan logam cair ini dituangkan ke dalam ruangan atau istilahnya chamber. Nah, lalu ram ini ditekan sehingga mendorong logam cair masuk ke dalam rongga cetak. Nah, tekanan ini dipertahankan selama proses pendinginan dan pembekuan. Setelah selesai proses pendinginan dan pembekuan, ram akan ditarik, cetakan dibuka, dan benda coran yang tadi yang telah membeku itu ditekan keluar menggunakan pin injector yang ini. Sekian proses dari cold chamber die casting. Nah, sekarang kita akan lanjut ke trimming. Trimming ini merupakan proses umum. Trimming ini trimming bagian die cast ini biasanya mengikuti casting untuk menghilangkan flash, material yang meluap, gauge, dan runners. Dan biasanya metode umum yang digunakan yaitu menggunakan hidrolik atau pers mekanis dan cetakan pemangkasan, dan dibuat agar sesuai dengan bentuk garis besar bagian. Nah, tadi yang trimming dari bagian die cast ini untuk menghilangkan flash. Nah, pada gambar sini terdapat pada flash ini, nanti flash ini akan dihilangkan dengan proses trimming. Lalu impregnation of die casting. Pengecoran impregnasi ini merupakan proses pengeluaran udara dari pori-pori jalur kebocoran dari suatu coran. Nah, jadi dari proses pengeluaran udara ini nanti akan diganti dengan resin. Maksudnya diganti ini akan diperbarui lagi menggunakan resin. Nah, sehingga resin tadi itu menyembuhkan pori-pori jalur kebocoran sehingga coran ini menjadi kedap tekanan. Nah, gambar di samping itu mempresentasikan dari pori-pori jalur kebocoran yang terdapat pada hasil coran. Oke. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan yang telah saya lontarkan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri presentasi ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.